Selamat sore, Bu. Selamat sore. Perkenalkan Ibu, nama saya Maria Anita. Ibu bisa panggil saya dengan nama Anita. Nah, saya dari Universitas Katolik Musikaritas dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya datang ke rumah Ibu. Saya ingin melakukan pengkajian keperawatan kepada keluarga Ibu. Nah, nanti Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan Ibu tolong jawab sesuai dengan kondisi dan keadaan Ibu ya, Bu. Iya. Nah, baiklah. Ibu sebelumnya, nama Ibu siapa ya, Bu? Maria Greti Karjina. Saya bisa memanggil Ibu dengan nama apa, Bu? Karjina. Iya. Nah, baiklah, saya akan manggil Ibu dengan nama Ibu Karjina. Nah, nama suami Ibu siapa, Bu, kalau boleh tahu? FX Bandoyo. FX Suhandoyo. Usia suami Ibu 55 tahun. 55 tahun. Pendidikan terakhirnya, Bu? SD. SD. Nah, sedangkan jika Ibu umurnya berapa, Bu? 63. 63 tahun. Pendidikan terakhir Ibu apa, Bu? 53. Oh, 53 tahun usianya. Baiklah. Terus pendidikan terakhir Ibu, Bu? SD. Sama SD juga ya, Bu ya. Terus anak yang tinggal dengan Ibu itu ada berapa anak, Bu? Tinggal 2. Tinggal 2, Bu. Nah, namanya itu siapa saja, Bu? Maria Anita Tri Rahmawati. Maria Anita Rahmawati. Nah, itu usianya berapa, Bu? 21 tahun. 21 tahun. Nah, pendidikannya sedang ditempuh, Bu? Di kesehatan. Oh, sama di kesehatan juga ya, Bu ya. Terus yang kedua, Bu, itu adiknya. Dua. Adiknya tadi namanya Namanya Andika. Andika. Usianya, Bu, Usia 18 tahun. 18 tahun. Pendidikannya yang sedang ditempuh apa itu? SMK. SMK. Baiklah. Nah, suku bangsa Ibu itu suku apa, Bu? Suku Jawa kah, Melayu, Bugis, atau apa, Bu? Suku Jawa. Suku Jawa ya. Jawa. Terus agama yang keluarga Ibu anut? Katolik. Katolik. Nah, Bu, pekerjaan biasanya yang Ibu dan Bapak lakukan itu apa, Bu? Di pertanian. Di pertanian. Ibu juga ikut Bapak di pertanian. Oh, berarti saling membantu ya, Bu ya. Nah, aktivitas rekreasi yang biasa keluarga Ibu lakukan itu apa, Bu? Apakah keluarga Ibu itu sering pergi ke lain kota, misalnya kota Palembang, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang Ibu dan Bapak lakukan seperti itu? Ya cuman nengok cucung ke Palembang. Oh, ada cucunya di Palembang ya. Nah, itu setiap saat atau setiap bulan kah, atau kapan-kapan saja, itu bagaimana? Ya kalau cuman kangen cucung Oh, hanya saat kangen ya, berarti Ya. waktunya tidak ditentukan, Ya. hanya kapan-kapan saja gitu ya. Nah, ada nggak sih, Bu, larangan-larangan di dalam keluarga Ibu yang Ibu sama Bapak buat anak Ibu itu, ada nggak? Ya ada. Nah, apa itu, Bu, larangannya kira-kira? Ya ndak boleh berbuat yang jahat. Harus apa? Nurut orang tua. Oh, harus berbuat yang baik ya, harus patuh pada orang tua. Nah, Ibu, riwayat kesehatan keluarga Ibu sama Bapak yang riwayat kayak penyakit sebelumnya yang pernah Ibu sama Bapak alami itu apa, Bu? Ya kalau aku ya cuman pusing-pusing, Hanya sakit pusing-pusing, lutut. sakit lutut seperti itu. Nah, kalau Bapaknya, Bu? Kalau bapak ya kadang dulu sakit batuk, asma, Batuk, asma. darah tinggi. Oh, ada darah tinggi juga. Nah, sedangkan kalau riwayat dari keluarga Ibu dan Bapak, orang tuanya gitu, ada nggak penyakit sebelumnya juga yang dialami gitu? Ada. Nah, kalau dari orang tua Ibu sendiri apa, Bu? Bapak itu sakit perut dulu. Sakit perut, Ya, sakit emah ya, Bu? Atau Iya. apa? Oh, sakit emah. Nah, kalau orang tua dari Bapak
sakit darah tinggi. Oh, ada darah tinggi juga. Oh, berarti keturunan ya ini penyakitnya. Nah, terus luas rumah ibu ini nih ada berapa kali berapa kira-kira, Bu? 7 kali 10. 7 kali 10. Jumlah ruangan dalam rumah ibu ini ada berapa ruangan? Ada 4. Ada 4. Nah, itu fungsinya untuk apa saja, Bu, ruangannya? Ya untuk tempat tidur. Tempat tidur. Jadi ada kamarnya 4 gitu ya. Ya Oh. Nah, jumlah ventilasi jendela dalam rumah ibu ini ada berapa, Bu, kira-kira? ada 6. Ada 6 ya. Nah, terus ibu itu meletakkan perabotan-perabotan rumah tangga itu hanya di dapur atau di tempat-tempat lain juga ada gitu? Ya di dapur ada, tempat lain ada. Oh, jadi memanfaatkan ruangan yang kosong gitu ya untuk tempat peralatan tersebut. Nah, terus air limbah, air bekas cucian piring, cucian baju itu ibu alirkan kemana, Bu? Ya ke sana, ke belakang di got. Oh, di got, berarti ada tempatnya sendiri ya untuk air limbah itu. Nah, kalau tempat untuk mandi, cuci piring itu terus BAB, BAK itu di mana? Ya, kalau BAB mandi kan ada tempatnya sendiri. Kalau nyuci piring kan di luar, tempatnya lain. Oh, tempatnya beda-beda. Ya. Oh, berarti ada 2 tempat ya, Bu ya. Nah, kalau penggunaan air minum, ibu menggunakan air minum itu beli atau ibu rebus sendiri, Bu? Rebus sendiri, air hujan direbus. Oh, dari air hujan itu ibu rebus ya, Ya. untuk minum sehari-hari. Nah, sedangkan kalau air buat mandi, buat cuci baju, buat masak itu, Bu? Air sumur bor. Oh, menggunakan sumur bor. Buat masak juga, Bu? Tidak, masak air hujan. Oh, kalau masak menggunakan air hujan. Nah, terus hubungan keluarga ibu dengan tetangga sekitar itu bagaimana? Ya baik-baik aja, rukun lah. Oh, hidup rukun ya. Nah, ada nggak sih aturan-aturan yang dibuat di dalam masyarakat di sini, Bu? Ada nggak? Ya ada. Nah, kira-kira apa itu, Bu, peraturannya? Peraturannya ya saling tolong menolong, gotong royong. Oh, seperti itu. Terus ada pandemi COVID ini gimana lah, Bu? Itu ada peraturan lain apa kita harus gimana menggunakan masker atau gimana dalam lingkungan ini? Ya kalau pergi-pergi suruh menggunakan masker, harus cuci tangan. Ya, itu memang penting ya, Bu, untuk mencegah COVID itu sendiri. Nah, terus ibu dan keluarga ibu itu sering nggak sih pindah-pindah tempat, misalnya dari sini pindah ke tempat anak atau pindah ke tempat keluarga lain gitu nggak? Atau menetap di sini saja? Menetap di sini aja. Oh, menetap di sini saja ya. Terus ada nggak keluarga yang sering berkunjung ke rumah ibu ini? Ya ada saudara. Itu berkunjungnya dalam waktu sering kah atau beberapa bulan kah atau berapa minggu gitu? Ya ada yang cuman kalau waktu lebaran, ada yang main setiap hari. Oh, jadi berbeda-beda ya. Mungkin saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka datang kemari gitu ya, Bu ya. Nah, waktu buat keluarga ibu berkumpul, ibu, bapak dan anak-anak ibu itu saat kapan, Bu? Pagi hari, sore hari atau malam hari kah? Malam hari. Oh, saat malam hari. Nah, terus kira-kira perkumpulan itu terjadi karena apa? Apa karena membicarakan hal sesuatu? Apa karena apa itu? Ya tidak, ya kumpul kalau siang kan pada bekerja, kalau malam kan pada istirahat, jadi kumpul keluarga. Jadi biasa ya melakukan itu karena siang harinya bekerja, mungkin kelelahan, jadi malamnya kumpul untuk saling menghibur mungkin ya, Bu ya. Nah, Ibu, di dalam keluarga ibu ini keadaannya sekarang sehat semua kan, Bu? Sehat. Ibu sama bapak, terus anak-anak juga sehat. Nah, terus fasilitas kesehatan yang biasa keluarga ibu gunakan ini apa, Bu? Puskesmas, rumah sakit? Puskesmas itulah. Oh, jadi saat sakit itu ke puskesmas gitu ya. Nah, terus ada nggak sih fasilitas yang membantu seperti BPJS, apa Jankesmas? Ada, Bu?
BPJS itu. Oh, dalam keluarga ibu menggunakan BPJS. Ya, Oh, baik. Terus ada ibu menyimpan peralatan-peralatan kesehatan di rumah seperti obat atau seperti itu nyetok nggak Bu? tidak. Kalau sakit baik nanti ke rumah sakit. Oh, saat sakit saja ke rumah Iya. sakit ya. Jadi tidak ada obat-obatan di rumah ini yang disimpan. Ya, Baik. Terus cara komunikasi ibu dan keluarga-keluarga ibu itu secara langsung kan Bu ya? iya. Tidak menggunakan HP seperti itu Bu? Ya kalau yang jauh ya menggunakan HP, kalau yang dekat ya berhadapan aja. Oh, kalau yang jauh menggunakan HP, telepon, atau sekarang kan ada WhatsApp, berarti video callan seperti itu ya Bu ya. Nah, terus pengambil keputusan utama dalam rumah ibu ini bapak atau ibu juga atau bagaimana? Ya bapak. Oh, bapak ya sebagai kepala keluarga kan ya pastinya bapak. Nah, terus kemampuan keluarga ibu untuk mempengaruhi dan mengendalikan anggota keluarganya ini dalam mengubah perilaku kesehatan itu sebagai bagaimana Bu? Misalnya ibu mempengaruhi bapak buat menjaga kesehatan biar tidak sakit seperti itu, ada nggak Bu? Pernah tidak? Ya pernah. Memperingati bapak ya Mm-mm. agar tidak mencegah. Ya, Oh. Terus peran masing-masing anggota ibu ini, peran bapaknya sebagai apa, ibunya sebagai apa, dan anak-anaknya seperti itu Bu? Bapaknya berperan sebagai apa? ya kepala rumah tangga mencari kebutuhan untuk sehari-hari. Oh, kepala rumah tangga ya. Nah, ibu ini sebagai ibu rumah tangga ya, membantu bapak juga pastinya ya. Ya, Terus anak-anaknya sebagai pelajar Bu ya. belajar. Pelajar. Terus sering nggak sih membantu ibu dan bapak juga gitu? Ya kadang-kadang kalau waktu nggak sekolah. Oh, saat mereka libur seperti itu Bu ya, membantu orang tua juga. Terus ada nggak Bu nilai atau norma di dalam keluarga ibu ini yang ibu tanamkan kepada anak-anak ibu seperti misalnya ibu dan bapak ini mengajarkan anak-anak ibu dan bapak untuk taat agama seperti itu atau yang lainnya gitu? Ya ada. Harus kan ibu Katolik ya, pastinya harus ke gereja setiap Iya. minggu seperti itu ya, mengajak keluarga ya untuk Iya. bersama-sama. Nah, fungsi afektif dalam keluarga ibu, ada nggak sih rasa saling memiliki dan dimiliki dalam keluarga ibu itu? Ada. Ada ya, berarti saling menjaga. Mm-mm. Anda punya saya punya Anda gitu Iya. ya, saling melindungi ya. Nah, saling mendukung kan Bu, dalam keluarga Iya, ibu? iya. Dalam setiap masalah seperti itu. Mm-mm. Nah, terus ada sikap saling menghargai juga ya Bu ya. Mm-mm. Pastinya harus itu ya Bu ya. Terus fungsi sosialisasi dalam keluarga ibu, hubungan setiap anggota keluarga ibu itu baik kan Bu? Ya baik. Baik ya, rukun harus itu Bu ya. Nah, terus hubungan anggota keluarga ibu dengan masyarakat itu juga baik Bu. Baik, rukun-rukun gotong royongnya. Nah ya, itu harus ditanamkan ya Bu ya, sebagai sama manusia. Nah, terus fungsi perawatan dalam keluarga ibu. Nah, pengetahuan ibu nih ya, yang pastinya tentang sakit yang pernah dialami ibu sama bapak itu kira-kira tahu nggak sakitnya karena apa atau seperti itu, tahu? Tidak tahu. Tahu-tahu sakit. Tahu-tahu sakit. Terus tanda gejala yang dialami itu merasakan kan Bu jika ibu sakit itu? Ya. Terus ibu pernah merasa nggak jika ibu, bapak atau anak-anak mengalami sakit itu khawatir atau merasa nanti gimana gitu? Pernah Bu Ya merasakan? pernah. Nah, apa yang Bu rasakan kira-kira Bu jika ada yang anggota ibu yang sakit itu? Ya takutnya kalau nggak ada nggak tertolong, nggak ada obatnya. Oh, merasakan itu pasti ya itu ya, sebagai sama keluarga kan pasti merasa takut kehilangan pastinya. Terus
masalah kesehatan yang sekarang sakit yang ibu bapak dan anak-anak rasakan itu ada apa tidak sekarang Bu? Ya sekarang ya cuman aku merasakan lututnya itu baik yang sakit. Oh ibu merasakan sakit lutut ya sekarang. Terus anggota keluarga yang lain Bu kira-kira ada? Enggak, pada sehat. Oh, sehat, syukurlah kalau sehat. Nah, keluarga ibu khususnya nih untuk diri ibu kan tadi mengeluh sakit lutut. Ibu merasa takut gak dengan sakit lutut yang ibu rasakan ini? Ya ada rasa takut. Takutnya nanti kalau tidak sembuh jadi lumpuh, tidak itu bisa Oh, berjalan. oh itu ya ibu yang ibu rasakan ya. Terus ibu ada belum melakukan tindakan apa gitu buat sakit lutut ibu ini? Apa ibu ke Sudah puskesmas? berobat berapa kali nih. Nah itu sudah ada perubahan Bu? Ada kalau berobat berubah nanti sembuh, kambuh lagi kalau kecapean. Oh jadi saat ibu kecapean rasa sakit ibu muncul lagi gitu ya Bu? Nah ibu coba lakukan terus Bu perobatan itu biar Ya, nggak sakit lagi lututnya. Terus ibu kan tahu nih ibu sakit, ibu harus ke puskesmas. Begitu juga anggota keluarga yang lainnya juga jika sakit ya harus pergi ke puskesmas Bu ya untuk berobat, untuk mereda rasa sakit yang ibu alami ini. Terus nah jika ada salah satu nih anggota ibu yang mengalami sakit tuh ibu tahu tidak? Kira-kira kalau ada anaknya atau suaminya yang sakit ibu tahu? maksudnya gimana? Ya kalau misalnya suaminya sakit nih, ibu terus kan suaminya nggak ngomong nih kalau sakit. Kira-kira ibu tahu kalau suaminya itu mengalami sakit walaupun suaminya tidak ngomong sakit itu? Ya kalau uangnya apa kelihatan lesu apa kesakitan baru tahu. Oh dari ciri-ciri ya Bu ya, Iya. gejala yang dialami. Jadi ibu bisa memperkirakan bahwa bapaknya itu sedang sakit gitu Bu ya. Nah terus nah ibu tahu manfaat dari pemeliharaan lingkungan jika kita menjaga kebersihan lingkungan itu manfaatnya buat apa gitu ibu tahu nggak? Tahu Nah itu manfaatnya apa Bu? untuk kesehatan. Mencegah penyakit ya Bu ya, yang pasti kalau lingkungannya bersih sehat kan yang pasti ibu dan keluarga ibu mencegah penyakit, Iya. jauh dari penyakit gitu Bu ya. Nah terus sikap ibu dan keluarga ibu terhadap sanitasi lingkungan, terhadap lingkungan ibu ini, misalnya lingkungannya kotor, tidak bersih, itu apa ya sikap yang keluarga ibu lakukan ini? Ya diberitahu. Dibersihkan gitu ya, biar tidak membuang sampah sembarangan misalnya, tidak membuat kotoran di sembarang tempat gitu ya. Karena membuang sampah di sembarang tempat itu mencemar lingkungan dan Ya, bisa memperburuk penyakit gitu ya Bu, bisa menimbulkan penyakit. Terus bagaimana cara dalam keluarga ibu ini buat menciptakan suasana atau keadaan rumah yang bahagia, rukun seperti itu Bu? Bagaimana itu? ya saling pengertian. Saling perhatian, Perhatian. memahami satu